Ini Miss Yuni ya? Saya sendiri mulai tadi saya Oh, bengok-bengok. ini loh. Oh, iya iya. Ini yang lagi di live live YouTube ya Miss. Betul. Kenapa, Mbak? Oh, ini loh Miss. Saya kan waktu dulu yang pernah cerita sama Miss yang pernah nikah sama orang Taiwan tuh yang bulan lalu telepon Miss, yang 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 pernah cerita panjang lebar pas jam 10 tengah 10-an. Masih ingat nggak Miss? Yang di Taiwan banyak yang telepon, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang Oh bisa ya dibantu udah. lagi. Oh ya udah. Ini loh Miss, kan saya kan datang bulannya nggak, maksudnya telat datang bulan. Terus saya positif hamil gitu kan. Oh, ya syukur loh hamil lagi. Tapi kan anakku kan yang dua itu yang waktu aku cerita sama Miss kan aku kan udah punya anak dua. Laki-laki tuh yang ipar aku suruh apa ya yang anakku kan dua Mm-mm. laki-laki kan yang Mm-mm. pernah cerita Mamis terus sekarang aku hamil. Ya Nah, syukur dong. tapi sama suamiku suruh digugurin Lah kenapa? semuanya. Katanya kalau misalkan aku nggak digugurin, otomatis aku nggak bisa kerja. Nanti yang nafkahi suami, nafkahi anak, bayar utang dan lain-lain, siapa yang mau nanggungin gitu kan. Sedangkan aku kan sekarang kerjanya lagi membaik, terus gajiku juga udah nambah nambah naik gitu kan. Oh, Ibaratnya aku ingat. Jenengan sing katanya maaf, nyiksa anakmu itu. iya 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 Oke, itu. terus terus. Ya itu. Terus sekarang aku kan kerja udah penghasilannya kan satu bulannya kan 40.000. Mm-mm. Nah karena aku lagi hamil otomatis kan mau nggak mau harus diputus kontrak kan Miss. Nggak mungkin dong posisi lagi hamil masih kerja, kan nggak mungkin harus diputus kontraknya. Nah akhirnya keluarga suamiku suruh diaborsi aja, digugurin gitu kan, biar pekerjaan aku tuh nggak diputus kontraknya gitu Miss. Soalnya kan kerjaan aku lagi baik-baiknya gitu kan, lagi naik-naiknya gaji, lagi bagus-bagusnya gitu kan. Kok tiba-tiba positif? Kalau udah positif ntar siapa yang nanggungin biaya nafkahin, ngurusin anak, ngurusin utang, dan lain-lain. Kalau aku hamil, otomatis aku bakalan pengangguran. Sedangkan suamiku juga nggak ada penghasilan. Dan siapa yang mau nanggungi segala macam apa ya, duitnya gitu loh, Miss. Tapi aku takut. Aku kalau misalkan digugurin, aku takutnya dapat kena karmanya, karma dosanya, karma anakkunya yang bakal jadi korbannya. Jadi aku masih mikirnya tuh berimbangnya tuh dari situ. Tapi aku udah ngomong sama suami, saya nggak mau gugurin gitu kan. Saya takut karma. Tapi sama suami, kalau kamu nggak gugurin, tuh siapa yang bakalan nafkahi itu? Nah, apa yang menafkahi segala macam gitu kan. Soalnya cuman aku satu-satunya yang berpenghasilan uang gitu loh, Miss. Apalagi gaji aku lagi naik-naiknya gitu. Tapi aku lagi pusingnya tuh dari situ. Menurut Miss gimana gitu loh. Kemarin sih waktu ke dokter pas di aborsi, untungnya dokternya bilang ini masih samar-samar gitu kan garisnya. Berarti itu nggak bisa langsung diaborsi gitu. Tunggu tanggal 26 baru boleh. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Takutnya berbahaya. Sekarang kan masih tanggal 15. Jadi aku masih ada waktu buat mikir 2 minggu gitu loh, Miss. Tapi menurut Miss gimana ya? Apa aku harus tahanin janinnya, apa aku harus aborsi gitu loh, Miss. Tapi aku takut karma. Eh, eh, saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk mempertahankannya. Jadi, sampean itu, maaf, tulang punggung keluarga. Iya. Tadi itu kalau aku nggak bisa kerja, siapa yang mau nanggungin bebannya gitu loh, Miss. Sedangkan aku juga punya utang, tanggungannya sangat besar banget. Kemarin aku beli rumah seharga 15 miliar kan. Nah itu kan yang bayar kan aku. Kalau aku nggak bisa kerja, siapa yang membayar tanggungan utang itu yang banyak itu sampai miliaran. Kan aku kan harus harus memiliki
beban yang satu buat bayar utang, satu buat nafkahi suami, buat anak sekolah, biayain, dan buat bayar rumah, pajak, mobil, dan lain-lainnya. Kalau aku hamil, dilanjutin, terus aku nggak bisa kerja, otomatis siapa yang mau nanggungin gitu loh, Miss. Sedangkan suamiku udah tua, bentar lagi juga mau pensiun kerjanya. Jadi tuh mikirnya tuh suami sama mertua udah aborsi aja gitu kan, terus nggak usah hamil lagi di steril gitu. Jadi tuh nggak bisa seumur hidup nggak punya anak lagi gitu, udah cukup aja 2 kayak gitu, Miss. Tapi posisinya aku bingungnya takut karma gitu kan, soalnya kan aku agamanya Islam. Tadi tuh misi mikirnya tuh aku Islam, aku nggak mau karmanya tuh 2 kali lipat gitu. Udah cukup karma sekali ya udah gitu. Masa sekarang demi harta aku harus ngorbanin dosa aku 2 kali lipat gitu kan, Miss. Terus aku ngomong sama orang tuaku yang di Indo, suruh bantuin aku gitu kan, terus jagain anakku kalau udah lahir, jadi aku nggak besuk aborsi, tapi orang tuakunya nggak mau ngurusin cucunya, katanya udah tua, aku nggak mau ngurus anaknya lagi, nggak mau ngurus cucunya gitu. Jadi dia orang tuaku yang di Indo juga sama suruhnya, ya udahlah, lu aborsi aja digugurin tuh yang ada anakmu. Jadi lu nggak usah mikirin anak-anak lagi, terus nggak usah punya anak lagi, di steril aja gitu. Jadi semua itu dari orang tua, suami, keluarga suami itu suruhnya diaborsi, Ceng. Lah kalau Semuanya tuh kalau memang tidak punya anak, kenapa manuknya tidak diikat? Kenapa manuknya nggak diikat? Kenapa sampean nggak pakai KB? Kalau memang nggak mau punya anak loh. Mas, karena aku waktu dulu aku minumnya pil KB, ya kan. Nah, karena mungkin aku kerjanya shift malam, aku lupa minum pil KB. Aku selama 8 tahun tuh minum pil KB terus, nggak pernah telat gitu kan, Miss. Terus bulan kemarin tuh aku nggak beli pil KB karena capek, mungkin aku capek, suami capek, nggak ada waktu buat beli obat. Terus akhirnya lupa, sampai 1 bulan baru telat datang gitu. Terus dokternya sih bilang, kamu minum aja pil KB ini. Kita juga jadinya luluh gitu, langsung keluar soalnya kan belum lama, cuma baru 2 minggu katanya. Kata dokternya ini baru baru 2 minggu masih bisa digugurin pakai obat, diminum aja juga udah hilang, terus bisa main lagi gitu loh, Miss. Tapi aku belum diminum obat itu, soalnya aku takut karma gitu loh, Miss. Berarti itu obat yang dari dokter tuh aku masih simpan karena aku masih bertahan enggak gitu loh. Maksud saya adalah kalau kamu takut hamil, kenapa nggak KB? Kalau nggak KB, kenapa nggak pakai kondom? Terus sekarang sudah jadi kalian sama-sama nggak mau karena alasan tidak punya uang, karena alasan suamimu sudah tua. Eh, saya nggak berani ya Mbak ya tentang anak, saya nggak mau deh. Saya bisa bilang anakmu lahirin, taruh di Indonesia tak jagani wes. Saya bisa bilang seperti itu kalau kalau alasan untuk menjaga anakmu nggak bisa. Hmm, Tapi bagaimana mungkin kamu membiarkan anakmu diambil orang lain? Kamu yakin? Kamu yakin? ya enggak sih, Miss. Apa Maka dari itu, aku ya apalagi kamu mau membuangnya, kayaknya jangan, jangan ya Mbak ya, jangan, bener jangan. Saya saya iya, sa- saya tidak, karena saat anak itu sudah jadi ya, kamu tidak pernah tahu bahwa dia mungkin suatu saat jadi presiden. Mungkin anak itu yang akan mengangkat derajatmu. Mungkin anak itu yang akan mencintaimu setulus hatinya. aku sih kemarin udah sensa sama dokter. Mm-mm. Udah apa ya, aku bilang sama dokternya jangan bilang sama suamiku kalau aku nggak mau diaborsi gitu. Anggap pura-pura bilang aja sama suamiku aku masih bisa bertahan gitu kan. Hmm. Tapi dokter bilang, iya udah ntar aku bilangin ke suamimu ini janin aku tahanin nggak usah diaborsi gitu kan. Mm-mm. Terus mertua sama iparnya bilang, gimana tuh kabarnya? Dokter gimana? Terus dokter bilang, ini aku kasih kamu obat, terserah kamu. Lo kalau mau gugurin, lo minum obat ini aja. Kalau lo masih bertahan, ini obat nggak usah diminum. Lo buang aja minum obat ini. Jadi terserah kamu mau gugurin apa enggak. Solusinya ini ada di tangan kamu. Aku cuma kasih resepnya.
itu obat pengguguran gitu. Itu dari dokter Taiwan sih, Miss. Dia kasih itu ke aku. Tapi sampai sekarang obat itu aku simpan, belum berani aku minum. Masih antara bingung mau minum atau enggak. Minum enggak. Kalau aku minum pasti dosanya lebih 2 kali lipat, takut karma. Gini Mbak, kalau itu masih belum berupa janin, itu hanya darah, masih maksudnya telat aja kan bisa dikasih obat pelancar men. Tapi kalau sudah dipastikan itu adalah bayi, ya jangan. Itu menurut pendapat saya. Kemarin sih dokter kasih aku itu, Miss, obat pelancar men. Berarti Karena kan masih telat 2 terlambat, minggu. masih terlambat men itu Mbak. Jadi bukan berupa Oh, janin ya. Kalau sudah berupa janin itu belum. saya kurang tahu ya. Pokoknya intinya adalah kalau masih telat men kayak seminggu 2 minggu, saya rasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu Oh, sudah kayak 1 bulan, 2 bulan itu kan hmm. nggak boleh, Oh benar nggak? gitu ya. Jadi Iya. jadi beda ya telat men. Kadang-kadang orang telat men belum Hmm. tentu hamil loh. Telat men itu Masa belum sih, tentu Miss? hamil. Iya, telat men itu Oh, belum tentu hamil. Kan soalnya aku pikir amin. Soalnya ya, itu katanya, karena pikiran, nah sekali lagi, karena mungkin sampean punya trauma yang sangat besar, jadi sampean itu merasa bahwa sampean diperalat atau seperti apa, akhirnya sampean mudah sekali depresi dan stres. Karena itu oh, telat men, jadi jangan dirasa bahwa itu kamu hamil juga sayang. oh gitu ya. Benar, benar enggak? Aku pikir hamil. Soalnya udah telat 2 minggu. Terus di garisnya tuh ada sama-sama dikit banget. Aku Nah, kira itu positif. berarti kan enggak kan kalau masih samar garisnya kan belum tentu hamil karena telat Oh, telat men. hmm. Heeh. Ya, ya. Berarti aku bisa minum obat itu ya, obat itu Kalau nggak apa-apa menurut ya, saya Miss? telat men ya, karena saya tidak karena beda tipis ya antara hamil dan telat men. Saya tidak Hmm. mengkondisikan diri sendiri, sampean yang menentukan, bukan saya. Jadi Iya. ya ini kayak kemarin tiba-tiba memvonis dirinya sendiri kena kanker, ternyata nggak kena kanker. Ya ini Oh. bahaya ini kalian ini. Aduh, sampai wedi aku Mbak. Aduh, ngeluh lah ya. Ya, aku seumur itu nggak pernah sampai telat itu nggak pernah loh. Misalnya baru kali ini bulan ini aku telat gitu. Jadi aku pikiran tuh karena hamil ya gitu. Iya, sampean gini loh Mbak, sebentar. Sampean telat men bukan berarti sampean hamil. Kadang-kadang kita stres Oh, karena capek itu. Saya aja, suami saya ada di Indonesia. Emangnya saya hmm. hamil? Kan ya enggak juga. Kadang-kadang kita telat men Oh, karena kita stres. Jadi aduh, kemarin ada yang telepon saya katanya kena kanker tapi dicek bukan. Aduh, kenapa canggih-canggih sekali sih pikiran kalian? Periksa ulang lagi ke dokter. Pastikan dulu. oh iya iya iya. Aduh. Jan. Jadi aku sekarang minum obat yang nggak apa-apa ya, Miss ya. Bukan. Minum obat Konsultasi itu. sama dokter. Saya nggak bilang nggak apa-apa. Saya nggak berani. Oh, Saya oh, nggak berani. Masalah kehamilan itu saya karena tidak setuju anak dibuang. Tapi lebih baik tanyakan sama dokter aja. Orang ini aku oh Mbak. Heeh. iya iya iya. Jadi Ya udah ada ya, yang orang Miss. telat men, bukan berarti hamil ya cintaku. Iya. Aduh, Iya ya, aku sampe niki asline polos gak duwe kanca ngobrol, pengin ngobrol mbek Miss Yuni tak wetak engko ya. Ya wes, I love you soalnya aku wes. masih polos takutnya. Oh ya, Ya makasih ya, wes, Miss. I love you ya. I love you. Oke, Iya bye iya. bye, bye bye. Bye bye. Duh, aduh, dasku sampai puyeng meneh iki jen. Arek-arek iki kadang-kadang aduh. Aduh, jane wis masalah tenan arek-arek iki. Eh, buah aku ate ngomong konten opo aku hari ini. Nesu wae. Aduh, kayak kudu piye aku kira mau ajar kayak ngene iki terus. Sekarang itu banyak sekali teman-teman itu yang mengira-ngira mencoba memberitahu dirinya kalau hamil atau kena kanker, kena kena ini, kena itu. Lama-lama ngeluh iki. Saya tuh lama-lama ngeluh dengan kejadian-kejadian seperti ini tuh membuat saya wis mbuh piye to rek konsepe iki rek? Hah?
konten keracunan manuk emprit mis hijau. Ngono kuwi lho aku wis aduh. Aduh, aduh. Duh, aku iki mbuh piye no Gusti, Gusti. Aduh, Gusti. Seandainya kalau cinta ini ada, tidak akan ada orang keracunan manuk emprit. Manuk emprit geleleng sekali. Aduh, jan konten iki wis mulai gak jelas mulai konten ini. Jadi ini saya lagi menghubungi teman kalian yang kalian penasaran kasusnya belum selesai.